Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan presentasi pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Hendra Setiawan SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, juga teman-teman kelas 1D Agroteknologi yang kami banggakan. Di sini kami akan membahas artikel yang berjudul Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Petani Padi yang ditulis oleh Restu Fatubono. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rani Sartika dengan NPM 082. Rekan saya Restu Fatubono dengan NPM 084 dan Rizka Aditya dengan NPM 085. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Restu dan Rizka. Pertama, latar belakang. Teknologi pertanian merupakan penerapan ilmu teknik pada bidang pertanian. Dari segi keilmuan, teknologi pertanian dapat disebut sebagai suatu penerapan prinsip-prinsip matematika dan sains alam dalam rangka pembudidayaan tanaman secara ekonomis, baik sumber daya pertanian dan sumber daya alam untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Di Indonesia, pertanian menjadi salah satu sumber utama pembangunan, karena negara Indonesia sampai saat ini masih merupakan negara agraris. Oleh karena itu, pertanian memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat, dan dengan adanya perkembangan teknologi pertanian, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian, serta memudahkan bagi para pelaku sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Dalam perkembangan teknologi pertanian, memiliki dampak positif dan negatif terhadap petani. Adapun dampak positif terhadap petani yaitu meningkatkan produktivitas, menciptakan benih yang unggul, menghasilkan pupuk kimia yang berkualitas, serta memajukan petani. Oleh karena hal tersebut di atas, maka kami tertarik untuk membahas pengaruh perkembangan teknologi terhadap petani padi dalam artikel ini. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Rizka. Yang kedua, batasan masalah. Artikel ini menjelaskan tentang perkembangan teknologi di bidang pertanian terhadap petani, serta macam teknologi yang digunakan oleh petani saat ini, juga dampak positif dan negatif yang ada. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini dibahas 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana perkembangan teknologi pertanian saat ini, yang kedua apa saja teknologi modern yang sudah digunakan oleh petani tadi, dan yang terakhir ada bagaimana dampak positif dan negatif perkembangan teknologi terhadap petani tadi. Lalu tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama mengetahui bagaimana perkembangan teknologi pada bidang pertanian, yang kedua mengetahui teknologi pertanian modern yang digunakan oleh petani tadi, dan tujuan yang terakhir adalah mengetahui dampak positif dan negatif perkembangan teknologi terhadap petani tadi. Lalu ada metode penyusunan. Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Teknologi Terhadap Produksi Pertanian, disusun menggunakan teknologi studi literatur. Metode studi literatur adalah metode yang digunakan penyusun artikel, skripsi, maupun karya ilmiah dengan cara membaca dan mencari informasi menggunakan sumber bacaan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lalu yang kedua, kajian pustaka. Di kajian pustaka yang pertama ada pengertian teknologi. Menurut Mariono dalam website www.cryptowi.com, teknologi ialah perkembangan dari berbagai jenis peralatan yang digunakan manusia atau berupa sistem yang pada akhirnya mampu menyelesaikan dan membantu persoalan atau masalah yang ada. Selain berupa alat yang mampu menyelesaikan dan membantu persoalan masalah manusia yang ada, teknologi adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk yang lain yang sudah ada. Hal itu juga menyatakan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari yang terkandung dalam sistem tertentu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Yang selanjutnya ada perkembangan teknologi. Teknologi terus berkembang seiring berjalannya waktu, dimulai dari sektor informasi, komunikasi, pendidikan, ekonomi, hingga pertanian. Dalam kehidupan sehari-hari, hal yang berhubungan dengan teknologi selalu digunakan secara terus-menerus. Di zaman seperti ini, manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan setiap orang. Semua kalangan pun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Swastika tahun 2015, oleh karena itu, manusia harus bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan kemampuan serta ilmu pengetahuan agar dapat menggunakan teknologi yang dikembangkan dengan baik dan bijak.
dan menuntun negara ke arah yang lebih maju. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rati. Yang ketiga, pengertian pertanian. Pengertian petani. Secara umum, petani adalah orang yang melakukan usaha tani dengan cara bercocok tanam di atas suatu bidang atau lahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Petani merupakan seseorang yang bekerja di bidang pertanian dengan cara melakukan pengelolaan di suatu tanah atau lahan dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi dan sebagainya, dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk kebutuhan pribadi ataupun dijual kepada orang lain, menurut Melana tahun 2020. Dalam proses produksi pertanian, petani dibagi menjadi dua jenis, yaitu petani pemilik lahan atau orang yang merencanakan produksi pertanian atau disebut juga off-farm. Yang kedua, buruh tani, orang yang mengerjakan produksi pertanian secara langsung pada suatu lahan pertanian, disebut juga petani on-farm. Selanjutnya akan disampaikan oleh Restu. Lalu ada analisis pengaruh perkembangan teknologi terhadap petani padi. Yang pertama, perkembangan teknologi pada bidang pertanian. Di Indonesia, perkembangan teknologi pertanian terus berjalan dan sudah dimulai sejak sangat lama, seperti penggunaan alat cangkul, arit, ani-ani, dan sebagainya, yang pada zamannya merupakan alat yang sangat bermanfaat pada proses produksi hasil pertanian. Setelah manusia mengembangkan alat mesin pertanian secara berkala, di Indonesia teknologi pertanian yang sederhana mulai ditinggalkan karena dianggap tidak efisien. Sekarang di pedesaan, Anda dapat menemui para petani sudah menggunakan hand tractor, penggiling padi, hingga thresher, menurut Sugiarto tahun 2016. Saat ini penggunaan alat-alat modern sudah menjadi hal yang biasa digunakan oleh para petani Indonesia. Walaupun saat ini jumlah alat yang tersedia terbatas, dan para petani sudah menyadari bahwa mereka harus mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa meningkatkan hasil produksi pertanian mereka. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Rizka. Selanjutnya, teknologi modern yang digunakan oleh petani padi. Teknologi yang ada harus diterapkan sesuai dengan kegunaannya. Begitupun juga dengan alat-alat pertanian modern yang harus digunakan oleh petani padi. Petani harus mengetahui apa saja yang harus dipakai dan dimanfaatkan untuk lahan pertaniannya. Menurut Tani, tahun 2019 di www.petanidigital.com, teknologi pertanian modern yang digunakan oleh petani saat ini ada antara lain, yang pertama ada teknologi tanam padi. Pada teknologi tanam padi, traktor penanam padi yang berukuran cukup besar dan berat di daerah pertanian yang datar dan luas dapat dilakukan dengan efisien. Namun alat tanam padi ini tidak dapat dilakukan pada lahan padi yang berada di daerah pegunungan, sehingga memerlukan traktor penanam padi yang lebih ramping dari ukurannya. 2. Teknologi membajak. Pada teknologi membajak, pada lahan pertanian komoditas padi saat ini sudah tidak menggunakan tenaga kerbau, ataupun dengan cara lain mencangkul pada lahannya. Sekarang banyak yang menggunakan traktor, karena penggunaan yang efisien dan juga memungkinkan para petani menggunakan waktu lainnya untuk kegiatan lain yang dapat meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, ada teknologi penebar pupuk. Teknologi penebar pupuk memudahkan para petani padi di Indonesia untuk menebar pupuk secara merata pada seluruh lahan yang sudah ditanami padi. Yang dimana sebelum adanya teknologi ini, penebaran pupuk secara manual menyebabkan tidak meratanya pupuk dan sering kali berkumpul di satu bagian. Yang ketiga, ada teknologi pemanen padi. Kegiatan panen padi dilakukan menggunakan banyak waktu. Dengan adanya teknologi pemanen padi atau harvester yang biasanya berbentuk traktor besar mampu mengolah padi hingga berbentuk menjadi bulir-bulir yang sudah lepas dari batangnya, serta menggunakan waktu yang lebih cepat. Yang terakhir ada teknologi penggiling padi sederhana. Padi yang sudah diolah pada alat pemanen padi diproses kembali pada penggilingan padi agar menjadi bulir-bulir beras. Adanya teknologi ini mampu menghemat biaya proses produksi dan menghasilkan produk yang lebih baik dan menguntungkan bagi para petani. Selanjutnya akan disampaikan oleh Restu. Lalu yang terakhir ada dampak positif dan negatif perkembangan teknologi terhadap petani padi. Dampak positif dari perkembangan teknologi terhadap petani padi ialah meningkatkan produktivitas petani, mengurangi penggunaan tenaga manusia atau petani, mengurangi biaya proses produksi, serta meningkatkan hasil produksi dari segi kualitas maupun kuantitas.
Di samping dampak positif yang ada, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif untuk petani padi, yaitu berkurangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan buruh tani sehingga berimbas pada putusnya pendidikan sekolah anak karena keterbatasan biaya. Menurut NISA tahun 2018. Selanjutnya akan dibahas oleh Ratih Satika. Bagian terakhir yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari pembahasan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. 1. Perkembangan teknologi pertanian bermanfaat bagi petani padi, dimulai dari proses penyiapan lahan hingga panen. 2. Perkembangan teknologi pertanian mempunyai dampak positif dan negatif untuk pertanian, khususnya petani padi. Selanjutnya saran. Terkait dengan pembahasan tersebut, disarankan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan baik dari suatu lembaga atau pemerintah untuk para petani padi supaya selalu mengetahui perkembangan teknologi pertanian. 2. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan artikel di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.